Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Praktek Nahwu Sorob Dasar Quran Surat Al-Isra ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pimpinannya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membaca kitabnya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dalam surat Al-Isra ayat 71 ini, setidaknya kita menemui ada beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna. Terlihat ada perbedaan warna di situ, menunjukkan kita akan membahasnya dalam pembagian berdasarkan jumlah. Terutama di situ kita ada jumlah fi'liyah di awal dan di akhir, dan juga ada jumlah ismiyah dalam fenomena uslub syarat atau kalimat jika maka. Maka mari kita bahas masing-masing. Yang pertama adalah yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Yauma, ya, pada hari, nad'u kami panggil, kulla, ya, setiap, unasim, ya, umat atau manusia, bi imamihim, dengan pimpinannya, dengan pemimpinnya. Lalu bagaimana kita membahasnya dalam Nahwu Sorob sederhana ini? Yang pertama bahwa, ya, terlihat di sini secara teks bahwa yauma ini kan merupakan dzorof, ya, kata keterangan. Dalam hari ini adalah dzorof zaman, kata keterangan waktu, yang kemudian menjadikan setelahnya dimaknai sebagai mudhofun ilaih, meskipun di situ berbentuk jumlah fi'liyah. Jadi mahalnya adalah majrur, ya, karena dia sebagai mudhofun ilaih. Jadi di sini bisa dikatakan ini adalah merupakan syibhul jumlah. Namun pertanyaannya adalah, jika ini merupakan syibhul jumlah, ya, yang terdiri dari dzorof zaman dan mudhofun ilaihnya, maka pertanyaannya kan tentu dia bukan merupakan jumlah yang sempurna. Lalu bagaimana para ulama memahami ini? Maka kita akan melihat bahwa ada sesuatu atau kalimat atau kata yang dimahdhuf atau tidak dimunculkan, ya. Maka sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa sejatinya syibhul jumlah itu yang kita bahas itu ada kaitannya yang secara lengkap kita sedang membicarakan tentang jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, sehingga syibhul jumlah dalam hal ini dzorof itu dia muta'allaq, dia memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya. Lalu itulah kenapa kemudian terjemahan kita di bahasa Indonesia di depannya ada kalimat dan ingatlah, ya, atau ingatlah, ya, ingatlah, ya. Maka di sini wadhkur, maka ingatlah. Yauma, suatu hari yang pada hari itu, nad'u kami panggil, kulla unasin, ya, tiap manusia atau tiap umat, bi imamihim, ya. Jadi kalau kita memahami secara bahasanya ini, maka ketika kita tarik ke dalam jumlah atau kalimat yang sempurna, maka sejatinya ini adalah merupakan jumlah fi'liyah, ya. Kalau tadi kan kita hanya melihatnya sebagai syibhul jumlah, meskipun di belakangnya ada jumlah fi'liyah juga. Jadi cara memahaminya kita seperti itu, bahwa ada fenomena di situ yang jumlah fi'liyah di mana ada fi'il fa'il yang dimahdhuf atau tidak dimunculkan dengan takdirnya adalah wadhkur, ya. Di situ merupakan fi'il amr, kata kerja perintah. Lalu mari kita kembali kepada pembahasan, ya, sekali lagi dengan memahami bahwa ada
fiil fa'il yang ada, maka kita melihat bahwa di sini ada yauma ya. Dia merupakan dzaraf ya, di mana fiil fa'ilnya tadi sudah ada ya, wadhkur ya, udhkur. Di situ ada fiil dan fa'ilnya yang tidak dimunculkan. Kemudian nad'u ya, sekali lagi nad'u juga sama ya, setelah dzaraf ini ada fiil ya, di situ menunjukkan kita sedang berbicara tentang jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah yang berkedudukan sebagai mudhofun ilaih karena didahului oleh dzaraf. Maka di sini nad'u ini merupakan fi'il fa'il ya. Kemudian kulla unasin, kulla ini merupakan maf'ul bih atau objeknya sehingga harokat akhirnya adalah fathah, sedangkan unasin ini bisa dimaknai sebagai mudhofun ilaihnya. Kemudian bi imamihim ya, ini merupakan syibul jumlah, susunan jar majrur terdiri dari bi sebagai huruf jar dan imami ya merupakan mudhofun ilaih yang dia juga sebagai mudhof terhadap mudhofun ilaihnya adalah him. Jadi bi imamihim ini ya merupakan susunan jar majrur yang isim yang majrurnya merupakan mudhof terhadap him yang mudhofun ilaih ya. Ada syibul jumlah, ada idhofah di sana. Lalu kita di sini melihat tadi ada nada'u ya. Kalau udhkur kita sudah sering bahas ya. Di Quran surat Al-Baqarah banyak sekali sudah kita mentasrif secara istilahi dan secara lughawi tentang dzakara yadhkuru ya, udhkur itu. Sedangkan sekarang kita akan coba menambah perbendaharaan dari nada'u. Nah, nada'u ini awalnya dari kata da'a ya. Kalau kita sering ingat da'i ya, artinya menyeru atau mengajak atau memanggil dan lain sebagainya ya. Ya, di sini da'a ini merupakan fi'il madhi ya, kata kerja yang lampau ya, fi'il madhi. Maka ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari kata da'a yada'u, du'aan, da'in, mad'uun, ud'u, la tada'u ya. Di situ ya. Maka kita sudah membahas secara istilahi. Lalu bagaimana secara lughawi? Tentu berkaitan dengan isim dhamir yang kita sudah paham dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, kita fokus ke nahnu. Kenapa? Karena kita sedang berbicara tentang yang nada'u tadi. Ya, maka berikutnya kita bisa sampaikan yada'u, yada'uwani, yada'una, tada'u, tada'uwani, yada'una, tada'u, tada'uwani, tada'una, tada'ina, tada'uwani, tada'una, ada'u, nada'u. Nah, ini nadu ya. Maka ini berkaitan dengan apa, fa'il atau pelakunya adalah nahnu atau kami. Maka tadi diterjemahkan kami ya, yakni. Maka di sini kita ingin sampaikan secara sekilas bahwa jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja yang kebetulan posisinya di mahdhuf atau tidak dimunculkan atau hilang itu, tidak ada itu, kita bisa sampaikan ya. Di sini yauma dzarab zaman ya, dia dzarab zaman yang tentu muta'alaq dengan fi'il yang di mahdhuf, takdirnya adalah wadhkur. Nada'u mudhari ya, fi'il mudhari ya marfu'un bi dhammah muqaddarah 'alal wawi litsiqali wal fa'iluhu mustatir ya. Di sini tentu nada'u ya, sekali lagi merupakan fi'il ya, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, yang di situ apa, merupakan fi'il yang marfu, tanda rofanya. Kenapa dia marfu? Karena tajarud sepi dari amil jazm maupun amil nasib ya. Maka di situ dia marfu. Tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan karena bertemu dengan wawu tadi ya. Sedangkan tadi fa'ilnya mustatir ya, mustatir karena kita paham di situ ada na ya, maka di situ
nahnu maksudnya, maka fa'ilnya adalah kami. Kemudian jumlah nad'u kulla unasim tersebut ya sekali lagi merupakan mudhofun ilaih terhadap yauma ya. Ingat ya, setelah dzaraf ya, baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan, maka belakangnya dimaknai sebagai mudhofun ilaih. Kulla ini merupakan maf'ul bih terhadap nad'u ya, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah fathah karena maf'ul bih itu masuk dalam mansubatul asma. Unasin tentu sebagai tadi sampaikan mudhofun ilaih ya, di belakangnya kulla itu. Bi imamihim ya, muta'aliqan ya, dia keduanya ini dua kata ini dia merupakan ya memiliki keterkaitan makna dengan si nad'u. Baiklah, berikutnya kita lanjut ke jumlah yang kedua. Faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqra'una kitabahum. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitabnya itu. Dari polanya kita sudah tahu bahwa ini adalah uslub syarat, kalimat jika maka ya, meskipun kalau di sini kita lihat kalimat syaratnya di sini ada man yang menunjukkan dia isim, berarti dia mubtada ya, yang berikutnya berarti khobarnya. Jadi ini ada kalimat syaratnya merupakan jumlah ismiyah. Berikutnya juga ulaika juga terlihat di situ merupakan ya jumlah ismiyah juga ya. Maka ini jumlah ismiyah posisinya. Maka faman utiya kitabahu biyamini, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, faula maka. Nah, inilah kalimat jika makanya di sini ya. Faula ya, di sini ada fa robitohnya untuk karena dia yang jawab syaratnya merupakan jumlah ismiyah. Maka di sini kita bisa sampaikan faman alfa istinafiyah ya, di sini fa-nya istinafiyah, man adalah isim syarat, dia menjazmkan fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa sebagai mubtada. Utiya ya fi'lun madin ya, fi'il madhi mabniun lil majhul wa naibul fa'il mahdhuf wa huwa fi mahalli jazm fi'il syarat. Kemudian kitabahu maf'ulun bi wal ha'u mudhofun ilaih. Biyamini muta'aliqani bi utiya ya. Kemudian faulaika fa rabithah li jawab syarat wa ula isim isyarah fi mahalli raf'in mubtadaun wal kafu lil mukhatab wa jumlata asyarti wal jawab khabar man. Yaqra'una mudhari'un ya, fi'il mudhari marfu'un bi thubutun nun wal wawu fa'ilu wal jumlatul khabar ya. Di sini yaqra'una ya, yaqra'una fi'il mudhari, dia marfu, tanda robatnya adalah thubutun nun dengan tetapnya nun, dan wal wawu fa'il, dan di sini wawunya ada merupakan fa'il atau pelakunya, dan dia merupakan khobar. Kitabahum maf'ulun bih ya, kitabahum maf'ulun bih. Maka begini cara membacanya ya. Fa-nya ini adalah fa istinafiyah ya, menunjukkan ini sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan man sekali lagi ini adalah isim syarat ya, dia memiliki amalan menjazmkan. Nah, pada saat yang sama man ini mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada atau awalan, karena kita sedang membicarakan bahwa ini adalah jumlah ismiyah ya. Berikutnya utiya ya. Utiya ini fi'il madhi, kata kerja yang majhul ya. Untuk majhul maksudnya kata kerja lampau yang pasif ya. Kalau kita kan ada mengenal ada aktif, biasanya diawali dengan ya, misalnya membaca ya, atau yang pasif di depannya dibaca. Nah, utiya diberikan ya.
Maka barang siapa yang diberikan, ya diberikan berarti ini kan maknanya adalah pasif ya, dan tentu karena dia adalah fi'il majhul yang dia hilang tidak punya fa'il, maka diganti dengan naibul fa'il ya, naibul fa'ilnya tidak dimunculkan di sana. Nah, lalu kita memahaminya utia ini karena dia merupakan fi'il syarat, maka dia majzum ya fi mahalli jazm ya, mahalnya adalah jazm karena dia sebagai fi'il syarat. Lalu kitabahu kenapa kitabah harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia merupakan maf'ul bih ya, maf'ul bih atau objek dari utia yang dimaksud. Biyamini ya, susunan syibhul jumlah. Tentu kita paham susunan syibhul jumlah dia bukan kalimat yang utuh, tetapi dia muta'alaq, memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya ya, fiilnya. Kemudian faulaika ya, fa-nya di situ rabithah li jawab syarat ya, dia mengawali jawab syarat karena jawab syaratnya di sini merupakan dalam hal ini adalah isim isyarah, yang berarti ini kita sedang berbicara tentang jumlah ismiyah ya. Ulaika ini adalah isim isyarah fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa, mubtada ya, dia sebagai mubtada ya, sedangkan kafnya itu kan untuk mukhatab ya. Kemudian inilah yang disebut sebagai jawab syaratnya. Dan ini juga berkedudukan sebagai khobarnya dari man ya. Berikutnya yaqra'una fi'lun mudhari'un ya, dia adalah fi'il mudhari' marfu'un, yang marfu' bi thubutun nun ya, bithubutin nun ya, karena dia merupakan af'alul khamsah, maka ketika dalam keadaan marfu tanda rofa'nya adalah thubutun nun ya, dengan tetapnya nun di sana, wawunya sebagai fa'il atau pelaku yang menunjukkan jama', dan di sini yaqra'una dimaknai sebagai khobarnya dari ulaika. Kitabahum ya, sama tadi sampaikan kenapa harokat akhirnya adalah fathah, karena dia sebagai maf'ul bih atau objeknya. Berikutnya yang terakhir, wala yudlamuna fatila, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun ya. Ini juga sama, merupakan jumlah fi'liyah yang kebetulan dia masuk ya, karena ada waw ataf di sana, maka dia jumlah maktufah atau mengikuti dengan jumlah sebelumnya, yang kebetulan ini juga merupakan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, yang fi'ilnya juga merupakan fi'il majhul.